Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta animasi. Nah rekan-rekan, video sebelumnya kan kita sudah membahas apa itu jenis animasi. Video kali ini kita akan membahas apa itu pipeline animasi 3D. Nah sebelum kita mengetahui apa itu pipeline animasi 3D, kita harus mengetahui apa itu arti dari pipeline. Pipeline animasi adalah rencana dan proses yang terperinci dalam pembuatan animasi. Mulai dari awal hingga akhir, pipeline animasi terdiri dari 3 bagian, yaitu ada praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Pipeline animasi menggunakan kombinasi perangkat keras, perangkat lunak, dan orang-orang yang diperlukan untuk mengubah ide animasi menjadi sebuah produk akhir. Pipeline animasi dapat membawa banyak keuntungan seperti efisiensi, konsistensi kualitas, alur kerja dan struktur, mengoptimasikan tugas-tugas rutin, memungkinkan berbagai tahap produksi dilakukan secara paralel. Nah, alur produksi animasi dapat digunakan untuk berbagai jenis animasi seperti pembuatan iklan, permainan video, acara televisi, dan film berdurasi penuh. Setelah kita mengetahui apa itu pipeline, kita akan menuju ke pipeline animasi 3D. Pipeline animasi 3D adalah proses berurutan yang digunakan dalam pembuatan animasi 3D, mulai dari ide hingga hasil akhir. Tahapan ini melibatkan berbagai langkah yang membutuhkan kolaborasi tim dengan berbagai keahlian, seperti desainer karakter, animator, dan teknisi. Nah, berikutnya adalah penjelasan detail mengenai setiap tahapan utama dalam pipeline animasi 3D. Nah, rekan-rekan, kita akan masuk yang ke tahapan pertama, yaitu praproduksi. Tahap awal untuk merencanakan konsep dan alur cerita dari animasi. Tahap ini terdiri dari beberapa proses. Ada yang pertama itu ide dan konsep. Nah, ide dan konsep ini mengembangkan cerita atau konsep yang diinginkan diangkat dalam animasi. Yang kedua itu ada skrip dan naskah. Skrip dan naskah ini menyusun dialog, narasi, atau aksi yang ditampilkan dalam cerita. Yang ketiga itu ada storyboard, membuat sketsa untuk setiap adegan, yang memberikan gambaran urutan dengan adegan alur yang kompleks. Nah, yang keempat itu ada desain karakter dan lingkungan, membuat konsep karakter dan lingkungan yang akan digunakan termasuk sketsa awal dan desain final. Yang kelima itu ada animatik, pembuatan visi kasarnya animasi dengan gambar statis yang dari storyboardnya untuk mendapatkan gambaran tentang timing dan ritme. Selanjutnya kita akan masuk yang kedua, produksi. Setelah perancangan matang, proses produksi dimulai. Proses utama pada tahap ini adalah pembuatan modelnya, pengaturan materialnya, pencahayaannya, dan animasinya. Nah, di produksi ini juga ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada modeling, membuat model 3D karakter, objek, dan lingkungan sesuai dengan desain yang sudah dibuat. Yang kedua itu ada texturing, menambahkan detail permukaan pada model seperti warna, pola, dan tekstur yang memberikan kesan material tertentu, misalnya seperti kulit, kain, dan logam. Nah, yang ketiga, rigging, menambahkan tulang atau rangka pada karakter untuk memungkinkan animasi gerakan seperti berjalan, berbicara, dan ekspresi wajah. Yang keempat itu ada animation, menggerakkan karakter, objek, atau kamera sesuai dengan kebutuhan cerita dan emosi yang ingin disampaikan. Animator menggunakan keyframe atau motion capture untuk mencapai gerakan realistis. Selanjutnya ada lighting atau pencahayaan, penentuan sumber cahaya untuk menciptakan atmosfer, suasana, dan waktu dalam animasi. Pencahayaan yang tepat akan membuat model terlihat realistis. Yang terakhir itu ada kamera layout, pengaturan posisi dan gerakan kamera dalam animasi, yang sangat mempengaruhi visual dan sudut pandang adegan. Nah, rekan-rekan, kita akan masuk yang ketiga, yaitu post produksi. Tahap ini melibatkan proses penggabungan dan penyempurnaan hasil akhir dari animasi. Yang pertama itu ada rendering, seperti proses mengubah model dan animasi yang sudah dibuat menjadi gambar atau video. Rendering bisa memakan waktu yang lama karena harus menghasilkan output dengan resolusi tinggi. Yang kedua itu ada compositing, menggabungkan berbagai elemen, misalnya efek pencahayaan tambahan atau latar belakang. Untuk hasil akhir yang lebih menarik bisa termasuk penambahan efek khusus seperti asap, cahaya, dan bayangan. Nah, yang ketiga itu ada color grading, menyesuaikan warna dan sesuai keseluruhan agar animasi sesuai dengan tone ceritanya.
Nah, yang keempat itu ada sound design, menambahkan efek suara, musik, latar, dan dialog untuk memperkaya pengalaman penonton. Nah, yang kelima ada editing, mengedit urutan adegan dan memastikan alur cerita tetap berjalan dengan baik, mengoreksi kesalahan kecil dan menyusun video menjadi produksi akhir yang siap ditonton. Nah, kita masuk yang terakhir, yang keempat, distribusi. Produksi akhir siap untuk dipublikasikan atau distribusikan sesuai tujuan. Animasi ini bisa diunggah di platform digital, disiarkan di TV, atau digunakan untuk keperluan film layar lebar. Nah, dari ini kita sudah tahu apa itu pipeline animasi dan pipeline animasi 3D. Sekian, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.